keutamaan surat Al-Fatihah. Bapak Ibu ingkang minulya, wonten kathah estunipun hadis Nabi ingkang ngendikaken babagan keutamaan. Kados ingkang dipun ngendikaken Imam Al-Qurtubi, kathahipun ingkang ngendikaken babagan keutamaan, nanging kita perlu berhati-hati ngengi babagan masalah keutamaan ingkang magepokan kalian fi fadli suwaril Quran, babagan keutamaan surat-surat wonten ing Al-Qur'an. Sebab kathah al-ahadisul kadzibah, hadis-hadis ingkang dusta, menika hadis palsu, wal akhbarul batilah, termasuk khobar-khobar ingkang batil ingkang magepokan kalian fadilah. Sehingga Imam Al-Qurtubi ngendika bilih bab menika saged kathah hadis ingkang palsu ingkang boten sahih karana faminhum qaumum minaz zanadiqah, kathahipun kaum zindik ingkang memalsukan hadis. Sehingga kita perlu berhati-hati saking ulah kaum zindik ingkang memalsukan hadis. Sehingga Bapak Ibu kita perlu berhati-hati mengingi amal soleh menika, kita perlu berpegang dengan hadis yang sahih. Kita perlu berpegang dengan hadis yang sahih. Wa minhum, dan di antara mereka ada orang yang memalsukan hadis menika ahlul hisbah. Mereka mencari untuk liwajhillah. Mereka sengaja memalsukan hadis untuk mencari ridho Allah. Aneh kan? Memalsukan hadis kok mencari ridho Allah. Tapi maksudnya mereka ingin membuat keutamaan, menjelaskan kepada orang ini utamanya begini begitu, dalam rangka mendorong orang untuk beramal soleh. Tetapi caranya salah. Kalau yang pertama tadi adalah kaum zindik yang sengaja untuk membisikkan keraguan di dalam dada manusia dengan dibuat hadis palsu sehingga orang-orang kemudian akan ragu. Tetapi kalau golongan yang kedua ini, mereka memalsukan hadis tujuannya untuk agar orang-orang dekat dengan Al-Quran. Tetapi cara ini adalah cara yang salah. Tidak semestinya mengajak orang dengan cara berdusta, dengan membuat keutamaan-keutamaan yang sifatnya adalah palsu. Baik, keutamaan di dalam surat Al-Fatihah ada beberapa. Kita lihat di kitab ini disebutkan di antaranya adalah surat Al-Fatihah ini as-sab'ul masani wal Qur'anul azim alladzi, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini disebutkan sebagai surah hiya a'dhamus surah, surat yang paling agung. Jadi surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang paling agung, surat yang paling besar di dalam Al-Qur'an. Masih ingat kemarin sempat kita bahas ketika membahas salah satu nama dari surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi surat Al-Fatihah itu juga disebut surat Alhamdulillahirabbil alamin. Kisahnya adalah pada saat itu sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan, Abu Sa'id ibn Al-Mu'alla, semoga Allah meridhoinya, berkata, kuntu usolli fil masjidi, pada saat beliau sedang sholat di masjid, fata'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat Abu Sa'id ibn Al-Mu'alla ini, falam ajib hatta shallaitu, dan beliau tidak menjawab sampai sholat selesai. Begitu sholat selesai, kemudian Nabi bertanya, ma mana'aka an ta'ti, apa yang mencegahmu untuk mendatangi panggilanku? Maka sahabat ini berkata, ya Rasulullah, inni kuntu usolli, sesungguhnya aku sedang sholat. Jadi sahabat ini belum tahu kalau meskipun sedang sholat, kalau dipanggil Nabi maka hendaknya datang karena sholat. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, maka Nabi mengatakan, alam yakulillah, bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul, hai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah dan Rasul
idza da'akum, apabila kalian dipanggilnya. Maka kalau Allah memanggil, Rasul memanggil, wajib kita mendatanginya. Nah, pada saat itu Rasul kemudian bersabda, la'u'allimannaka, sungguh aku akan benar-benar akan mengajarkan kepadamu surah hiya a'dhamus suwar, surat yang merupakan surat yang paling agung fil Quran, di dalam Al-Quran. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid. Jadi Rasul berkata kepada sahabat ini, akan aku ajarkan kepadamu surat yang paling agung, surat yang paling besar di dalam Al-Quran sebelum keluar dari masjid. Summa akhadha biyadi, kemudian Rasul pun menggandengnya. Falamma arada ayakhruja, maka ketika sahabat ini hendak keluar dari masjid, maka kemudian ketika Rasul hendak keluar dari masjid, maka sahabat ini berkata, qultu lahu, ya Rasulullah, alam takul law allimannaka, wahai Rasul, bukankah engkau tadi berkata, aku benar-benar akan mengajarkanmu surah hiya a'dhamus surah, surat yang paling agung dalam Al-Quran. Maka Rasul menjawab surat Al-Fatihah atau surat Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga tidak ada surat yang paling besar, surat yang paling agung keutamaannya dibandingkan dengan surat Al-Fatihah. Bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu juga kita sebagai kaum muslimin, surat Al-Fatihah ini termasuk surat yang wajib kita hafal. Jadi surat yang wajib dihafal dan wajib kita hafal. Bahkan seorang muslim kalau tidak hafal Al-Fatihah itu dosa apa tidak? Berdosa. Jadi seorang muslim kalau tidak hafal Al-Fatihah itu berdosa. Tapi kalau tidak hafal Al-Baqarah tidak berdosa. Kalau tidak hafal surat Al-Imran tidak berdosa. Tapi kalau seorang muslim kok tidak hafal Al-Fatihah, yang sudah balik ya, kalau masih bayi ya enggak, yang sudah balik kok tidak hafal surat Al-Fatihah, maka statusnya berdosa. Karena agungnya surat ini, besarnya keutamaan surat ini, maka setiap muslim wajib hafal surat Al-Fatihah. Termasuk sholat yang kita kerjakan tidak akan sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, kecuali dalam mazhab Hanafi. Nanti ada bahasan khusus, karena memang dalam mazhab Hanafi itu nanti punya pandangan yang berbeda terkait membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Baik, keutamaan yang berikutnya di sini, rawal Imam Ahmad meriwayatkan fi musnadihi, di dalam musnadnya, bahwasanya Ubay bin Ka'ab qara'a 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam umul Quran. Beliau membaca umul Quran. Apa itu umul Quran? Surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah juga diberi nama selain ummul kitab juga ummul Quran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini salah satu ciri khas sumpah Rasulullah. Jadi beliau sering ketika bersumpah berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maknanya adalah demi Allah. Karena beliau kalau bersumpah sering menyebut walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ma unzila fit Taurat wala fil Injil, tidaklah diturunkan di dalam kitab Taurat, tidak pula di dalam kitab Injil, wala fiz Zabur, dan tidak pula di dalam Zabur, wala fil Furqan, dan dalam Al-Furqan ini misluha, yang serupa, yaitu as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah surat yang tiada duanya. Jadi surat ini surat yang tiada duanya. Allah belum pernah menurunkan yang serupa, baik di kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, karena itu semua adalah kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Al-Fatihah ini adalah surat yang tiada duanya, yang belum pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu surat yang sama di dalam kitab yang lainnya. Termasuk pula di dalam Al-Qur'an itu tiada duanya. Di dalam Al-Qur'an pun hanya ada satu-satunya surat Al-Fatihah. Maka Bapak dan Saudara, ini di antara keagungan dan keutamaan surat Al-Fatihah. Maka kalau para sahabat dahulu sering kalau sakit bacakan Al-Fatihah, sembuh. Ada kepala suku sakit, bacakan Al-Fatihah, sembuh. Karena demikian utamanya surat Al-Fatihah. Salisan, keutamaan yang ketiga. Warawa Muslim, Imam Muslim meriwayatkan fi sahihi, di dalam kitab sahihnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama Jibrilu alaihi salam qa'idun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat Jibril duduk atau berada di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada saat itu malaikat Jibril sedang berada di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sami'a naqidan min fauqihi, maka pada saat itu mendengar suara dari atasnya. Kemudian mendengar suara dari atas, farafa'a ra'sahu, lalu beliau pun mendongakkan kepalanya. Faqala, kemudian beliau berkata, hadza babum minas sama', ini adalah pintu langit. Futihal yaum, yang pada hari ini dibuka. Yang lam yaftah qat, yang belum pernah dibuka sekalipun, illal yaum, kecuali hari ini. Jadi pintu langit belum pernah dibuka kecuali pada hari tersebut. Fanazala minhu malakun, maka turun padanya malaikat. Faqala hadza malakun nazala il ard, ini adalah malaikat yang turun ke bumi. Lam yanzil qat illal yaum, yang belum pernah turun sekalipun kecuali hari ini. Kemudian mengucapkan salam dan berkata, aku kabarkan kepada kalian binuraini, dengan dua cahaya, qad utituhuma, yang diberikan kepada utitahuma, yang diberikan kepadamu keduanya, yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Apa itu? Jadi dua cahaya yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumnya. Maka itu adalah Fatihatul Kitab, adalah surat Al-Fatihah. Yang kedua adalah khawatim, penutup suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Jadi 3 ayat atau 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, itu menjadi 2 cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa 3 atau 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah memiliki keutamaan yang agung. Di antaranya, barang siapa yang membacanya setiap malam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi baginya. Termasuk salah satu cara untuk melakukan penjagaan rumah selain membaca surat Al-Baqarah secara penuh, itu adalah bisa dengan cara membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Niscaya itu sudah mencukupi. Maka tidak perlu seorang muslim mengeluhkan rumahnya angker atau rumahnya diganggu dan lain-lain, kalau dia membiasakan membaca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah setiap malam. Maka ini termasuk salah satu amalan yang baik yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita baca setiap malam, setiap kali sebelum tidur. Insya Allah itu sudah mencukupi baginya. Jadi bisa dibacakan Al-Fatihah, kemudian dibacakan
2 ayat atau 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini diantara keutamaan-keutamaan surat Al-Fatihah.